Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Adik Dijual. Ayat hafalan Amsal pasal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Poin penting pelajaran kita saling menghormati dengan berperilaku jujur dan baik. Pernahkah engkau merasa disalah mengerti oleh seorang teman atau anggota keluarga? Apakah kelihatannya engkau tidak mampu berkomunikasi? Apa yang kira-kira terjadi seandainya engkau mengutarakan kebenaran dengan kasih? Ini dia si pemimpi. Mari kita lakukan sesuatu untuk menyingkirkan dia selamanya. Saudara-saudaranya berkumpul ketika Yusuf melintasi ladang ke tempat mereka berkumpul. Ayah mengirim dia untuk mengawasi kita lagi. Ruben yang sulung berbicara, "Dengar, kita jangan terlalu kejam. Kita lempar saja dia ke dalam sumur tua ini. Ini akan memberikan kita waktu memikirkan bagaimana menangani dia. Tetapi jangan kita bunuh dia, lagi pula yaitu saudara kita." Diam-diam, Ruben berharap menyelamatkan Yusuf dikala yang lain sedang sibuk. Ketika Yusuf sudah dekat, saudara-saudaranya mulai mengejeknya dan membuat komentar-komentar pedas. Mereka menariknya dan merobek jubah indah yang diberikan ayah mereka dan melemparkan dia ke dalam sumur kosong di dekat situ. Ruben selalu agak lemah, tidak ingin bermasalah dengan ayahnya dengan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi kepada Yusuf. Tetapi ia juga tidak ingin bermasalah dengan saudara-saudaranya. Ia berjalan-jalan untuk memikirkan sebuah rencana yang tidak akan membuat masalah dengan siapapun. Saudara-saudaranya yang lain senang dan duduk untuk makan makanan yang telah mereka siapkan. Yusuf, memar, ketakutan, dan kelaparan, duduk dalam sumur yang gelap dan pengap dengan bau masakan tercium olehnya. Ia memanggil kakaknya satu persatu, berharap satu dari mereka melunak sedikit dan setidaknya menurunkan sedikit makanan untuknya. Tetapi sepertinya usaha itu sia-sia. Ketika saudara-saudaranya sedang makan, salah satu dari mereka memperhatikan sesuatu sedang mendekat dari kejauhan. Dua dari mereka melompat ke atas untuk melihat apa itu. "Itu kafilah!" salah satu berseru. Dari arahnya, pastilah sedang menuju Mesir. Mereka berkilah. Yehuda berbicara, "Mengapa tidak kita jual saja Yusuf daripada membunuhnya?" Yang lain melihatnya kalau ia sedang bercanda. "Dengan begitu, kita tidak akan merasa bersalah atas kematiannya," ia melanjutkan. Meskipun beberapa dari mereka masih ingin membunuh Yusuf, mereka akhirnya setuju dengan rencana Yehuda. Ketika rombongan kafilah tiba, saudara-saudara Yusuf telah mengangkatnya agar dilihat oleh rombongan pedagang itu. Mereka mengadakan penawaran, menginginkan harga tertinggi untuk pengganggu muda ini. "Apa? Aku bahkan tidak akan menjual domba yang sakit seharga itu," kata seorang kakak ketika ia berdebat dengan pedagang budak. "Dan aku tidak akan membeli seluruh ternakmu dengan harga itu, apalagi hanya seorang budak." Pedagang itu tidak mau kalah. Mereka terus tawar-menawar. Akhirnya mereka semua sepakat dengan sebuah harga. Yusuf menatap dengan bingung. Kejadian di sekitarnya
tampak tidak nyata. Hal berikut yang diketahuinya, ia sedang diseret di tanah oleh orang-orang kafilah itu. Mereka mengikatnya dengan budak-budak yang lain. Tali-tali itu menusuk pergelangannya dengan tajam. Ia memperhatikan saudara-saudaranya sedang menghitung uang dan melempar pandangan memohon kepada mereka sementara ia tersandung di belakang kafilah. Apakah yang ia telah lakukan? Apakah yang harus diperbuatnya sekarang? Ia memutuskan bahwa satu-satunya yang mungkin menolong adalah dengan berdoa kepada Allah yang selalu diceritakan ayahnya. Ia tidak memiliki siapapun untuk mengadu. Allah ayahnya akan menjadi Allahnya sekarang. Beberapa saat kemudian, Ruben datang kembali ke perkemahan. Masih berharap menemukan kesempatan yang baik untuk menyelamatkan Yusuf dan mengirimnya kembali ke ayah mereka. Ia berhenti di sumur itu dan melihat ke bawah. Ia sudah tidak ada. Apakah yang harus aku lakukan sekarang? Apakah yang harus aku katakan kepada ayah? Ia berteriak dan merobek jubahnya. Saudara-saudara yang lain yang sedang sibuk membunuh seekor kambing melihat penampilan Ruben. Mereka mencelupkan jubah Yusuf dalam darah kambing. Tenang, saudara-saudaranya berkata kepada Ruben. Dengan noda darah ini pada jubahnya, ayah pasti berpikir bahwa binatang buas telah menyerang dan membunuh Yusuf. Kita hanya mengatakan bahwa kita menemukannya di tengah jalan, ditiup angin, dan tersangkut di semak belukar dekat jalan. Mereka menertawakan kelihayan mereka dan bersiap untuk memasak kambing itu untuk makanan mereka berikutnya. Keesokan paginya, mereka datang untuk menemui ayah mereka. Ketika mereka tiba di rumah kemah mereka, Yakub melihat jubah Yusuf berlumur darah. Ia mengambil kesimpulan seperti yang diharapkan saudara-saudaranya, bahwa seekor binatang buas telah menyerang dan membunuhnya. Ayah yang berduka ini menangis dan merobek jubahnya. Ia tidak dapat dihiburkan. Saudara-saudaranya ini menyelinap pergi ke tenda dan keluarga mereka masing-masing. Apa yang telah mereka lakukan tidak lagi tampak baik sekarang ini. Mereka telah menyingkirkan Yusuf, tetapi mereka akan hidup dalam kesedihan ayah mereka untuk waktu yang sangat lama. Komunitas kemah mereka telah kehilangan suasana kecemburuan untuk sementara, tetapi sekarang dipenuhi dengan suasana duka cita.